Inilah gagalnya kita melalui pemimpin seperti ini. Jadi penjajahan masih terjadi karena hakikat penjajahan, kekayaan kita diperas. Bahkan penjajahan abadi ini bukan hanya keringat yang kita dikuras mereka, bukan hanya darah kita yang mereka sedot, tapi akidah kita juga dikuras habis. Ada Syiah lah dipelihara mereka, ada Ahmadiyah, ada Qos, ada Bahaiyah, bahkan Jil juga dipelihara. Tujuannya apa? Untuk menguras akidah kita, Bapak Ibu. Saatnya kita bangkit kalau kita ingin sejahtera, selamat dunia akhirat. Indonesia punya tanah yang subur luar biasa. Tanpa dipupuk pun tanaman kita tumbuh, betul, karena kita subur. Ada tamu-tamu Timur Tengah kita undang seminar di Bandung. Mulai turun dari puncak sampai ke Cianjur, gak pernah berhenti bilang Allahu Akbar subhanallah. Hadhihi jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di negara mereka Timur Tengah, di sini padang pasir, di sini tandus. Di Indonesia sawah, sungai, pohon kelapa, gunung indah luar biasa. Ini surga dunia ini. Suburnya tanah kita, Bapak Ibu. Tapi kenapa kok banyak longsor di mana-mana? Ingat, azab itu ada 3 motifnya. Ada peringatan, ada ujian hidup, ada peringatan, ada azab. Ya, kita perlu banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya pemimpin yang tidak adil. Nah, kata Rasulullah, jika Allah benci pada satu kaum, wa inna Allah idza yaghdibu qauman, jika Allah benci pada satu kaum, satu bangsa, atahumullahu amiran fajiran, cukup Allah berikan pemimpin yang fajir, yang suka menipu rakyatnya, banyak janji tapi nggak ada bukti. Sudah terjadi belum? Ini tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Segera bertobat. Bagaimana tobat kita? Yang nggak pernah nyoblos wajib nih nyoblos tahun ini. Yuk, kalau tidak diambil oleh kita, habis nih kita. Ya, PKI sudah ada, Syiah sudah ada, ya, non-pri asing-asing sudah ada. Ada 2 golongan yang mereka, jika 2 golongan ini baik, maka baiklah bangsa itu. Jika 2 golongan ini buruk, buruklah bangsa itu. Siapa? Umara dan ulama, pemimpin dan ulamanya. Malu saya ketika Hasanan Bolkiah menyaksikan ulama kita dihianati, ulama kita dicaci maki, ulama kita dipukuli oleh orang gila. Hasan al-Bolkiah bilang, wahai ulama-ulama Indonesia, jika kalian tidak dihormati oleh pemimpin kalian, kami siap menghormati kalian. Akan kami buatkan istana buat kalian. Hasan al-Bolkiah itu, Allah, malu saya. Jadi salah kita. Kenapa salah pilih pemimpin? Mau salah lagi pilih pemimpin? Jangan. Kita dukung ya pemimpin yang soleh. Betul? Siap? Kita dukung pemimpin yang cinta Quran Sunnah. Betul? Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. وقال في آية أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم
yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kal qabidi 'alal jambi aw kama qala fi haditsil ukhra la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma sa'ah أو كما قال في حديث الأخرى حتى نزل عيسى بن مريم في آخر الزمن الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام رئيس تعمير هذا المسجد الفلاح الجامع في هذه القرية سراجين جاوي الوسطى وإلى حضرة الكرام أمير المجلس بهذا المسجد في هذا البرنامج الأستاذ الذي قد يتفضل إلى الوقت إلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات الشباب والفتيات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang tidak ada sekutu baginya. Dialah Tuhan satu-satunya yang Maha Perkasa dan Maha berhak untuk menatang peradaban manusia. Dialah Allah yang menetapkan siapa yang harus berkuasa dan siapa yang harus dikuasai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dalam makhluk yang terbaik. Ketika Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah menciptakan sistem hidup bagi kita yang sangat kompatibel bagi kita sebagai makhluk yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dalam Islam, laksana fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, sejahtera, tentram dan damai. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang hidup di luar air. Bisakah ikan hidup di luar air? Tidak bisa, karena habitat ikan cuma di air. Nah, jika manusia mengambil selain Islam sebagai agamanya, jika manusia mengambil Islam selain jalan hidupnya, sistem hidupnya, maka nasibnya gak beda kayak ikan. Gak jelas dari belakang, gak jelas. Oke. Apa juga? Baik. Nah, jadi jika manusia hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang ada di luar air, menggelepar-gelepar hingga pada akhirnya mati kehausan. Ya. Salawat dan salam sembali limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasulullah yang diutus ke tengah-tengah kita membawa sederet keutamaan. Bersyukurlah kita, banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keutamaan Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Allah melipat gandakan pahala amal ibadah kita 10 kali lipat. Da'ifa ajru amali ummati habibi ila asyati di'afin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan makom mulia bagi kita, bahwa nanti di padang mahsyar, di saat yaumul hisab ditegakkan, di saat mahkamah pengadilan al-haq yang ali akan ditegakkan atas semua umat manusia. Di saat para nabi dan rasul dihisab, saksi bagi para nabi dan rasul kalau mereka telah menyampaikan perintah Allah adalah kita umat Muhammad SAW. Inilah jawaban dari Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau disidang, dipertanyakan tentang tanggung jawab, laporan pertanggungjawabannya, LPJ beliau. Apakah beliau sudah menyampaikan dakwah tauhid kepada umat manusia di zamannya? Yang pada saat itu Nabi Nuh kaget ketika kaumnya berkata kepada Allah, "Ma atana min ahadin wa ma atana min nadhirin." Gak pernah datang kepada kami ya Allah seorang nabi pun yang memberikan peringatan kepada, seruan kepada kami untuk menyembahnya kepada Engkau ya Allah. Dan gak pernah datang seorang pemberi peringatan. Nabi Nuh itu gak pernah memberikan kami peringatan. Illam na'buduka yu'adzibna tu'adzibna. Kalau kami tidak beriman kepada Engkau, maka kami akan diazab. Gak pernah Nuh datang memberikan peringatan itu. Ini dustanya mereka di hadapan Allah di yaumul mahkamah, yaumuddin, nanti di padang mahsyar. Padahal Nabi Nuh dakwah 125 tahun.
siang malam, kemudian juga terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tapi sedikit yang beriman. Wabillahi rahmatullah. Ternyata yang menjadi saksi bagi para nabi dan rasul kalau kita telah mendakwahkan, beliau telah mendakwahkan Islam adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanggaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah ternyata jatah surga kita paling banyak dibandingkan dengan jatah surganya umat Nabi yang lain. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, berapa sih jumlah ahli surga? Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna fil jannati 'ishruna wa mi'atu safin." Sesungguhnya di surga itu ada 120 saf. Jadi penghuni surga ada 120 baris, 120 saf. Rasulullah SAW tidak menyebutkan dalam jumlah person, dalam bentuk satuan person. Cuma perbandingannya antara ahli surga dan ahli neraka 1:1000. Ketika di neraka sudah ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. Ketika di neraka ada 1 juta orang, berarti di surga ada 1000 orang. Indonesia 262 juta penduduknya, berarti peluang untuk masuk surga 262.000 orang dari se-Indonesia. Sragen berapa juta, Pak Ustaz? Sragen ada 5 juta orang. Enggak ya, 2 juta. Enggak nyampe, 1 juta ada. Berarti cuma 1000 nih peluang Sragen masuk surga. Ya, ini yang di mesin ini yang hadir ada berapa ribu nih? Enggak 1000 ya? Enggak ada. Berarti enggak satu potong pun yang masuk surga. Peluangnya begitu. Namun di balik semua keutamaan ini, di balik semua keutamaan dan karunia yang besar ini Allah berikan pada kita, ada perjuangan yang tidak mudah. Hari ini kita hidup di zaman di mana semua kemaksiatan umat manusia sebelum Nabi Muhammad terjadi. Apapun kemaksiatan dan kezaliman yang dilakukan umat sebelum kita, itu ada zaman sekarang. Hatta apa yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomorrah ada zaman sekarang. Betul? Ada apa LGBT? Ada. Jangankan LGBT-nya, hukumannya pun ada. Longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Lesbian sudah terjadi? Sudah. Gay sudah terjadi? Sudah. Biseksual? Sudah. Transgender? Sudah. Berarti hukumannya pun LGBT lagi, Pak. L-nya longsor, G-nya gempa, B-nya banjir, T-nya tsunami. Kalau Sragen kayaknya jauh dari tsunami, Pak Ustaz. Jauh. Baik, banjirnya yang terjadi. Ibabillah rahmatullah. Tapi Sragen nggak ada LGBT kan? Betul nggak ada LGBT? Ibabillah rahmatullah. Banyak nabi dan rasul, bahkan hampir semua nabi dan rasul meminta kepada Allah, Allahumma ya Rabb, ahyina fi ahdi ummati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami di zaman umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka ingin hidup di zaman kita? Saking mulianya, Pak, jihad di zaman sekarang. Kenapa yang kita hadapi bukan hanya manusia-manusia yang menentang Allah, bukan hanya kaum dan bangsa yang menjadi penentang dan musuh-musuh Allah dan para nabi dan rasul, bukan hanya musuh-musuh para ulama. Yang akan kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Akan muncul di zaman kita. Tahun 2006 saya dapat berita dari teman saya, Ustaz, mawjud khabarun jadid min Makkah. Ustaz, ini ada berita baru dari Makkah nih. Pas saya lihat ceramahnya imam besar Masjidil Haram, Syekh Sud As-Suraim. Di dalam khutbahnya di Makkah beliau berkata, "Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna khurujad dajjal." Barangkali kita inilah generasi yang akan menyaksikan munculnya dajjal. Saya katakan kepada beliau secara tidak langsung, "Syekh, ana wafiq biqaulikum." Saya sepakat dengan kata-kata Anda. Rubbama nahnu jailun alladziina yashhaduna khurujad dajjal. Barangkali kitalah generasi yang akan menyaksikan dajjal, Syekh. Saya sepakat. Bapak Ibu yakin dajjal akan muncul di zaman kita? Rasulullah menyatakan,
Ini prolog dulu ya Bapak Ibu. Prolog ke materi kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa nanti Dajjal, sayati Dajjal ilal Madinah wa huwa mani'un min duhuliha. Dajjal akan datang ke Madinah, namun dia terhalang untuk memasuki Madinah. Lianna fi kulli bab min bawabatil Madinah, karena di setiap pintu gerbang Madinah itu dijaga oleh dua malaikat. Lahu malakan bisihamihim, dengan panah mereka. Satu langkah Dajjal masuk ke Madinah, dipanah dia, mati Dajjal. Maka dia takut memasuki Madinah. Fayamkuthu harijal Madinah, maka Dajjal tinggallah di luar Madinah. Nah, nanti ketika orang-orang kafir munafik menghadapi Dajjal, orang-orang beriman yamkusuna fi masatil Madinah, orang-orang beriman tinggal di tengah-tengah kota Madinah, maka akan ada seorang pemuda, khairun nasi imanan, sebaik-baik manusia imannya pada saat itu, pemuda. Rasulullah menyebutkan syab, fityatun, ya, fata, akan keluar menghadapi Dajjal. Dan pemuda ini ditanya oleh Dajjal, ya gulam, hal ta'taqid li anni rabbuk. Hei pemuda, apa kamu yakin aku Tuhanmu? Pemuda ini bilang sama Dajjal, yang aku tahu kamu ini Dajjal, sebagaimana hadis Rasulullah. Marah Dajjal, dipegang dia, dibelah dua badannya, sebagian paruh di sana, sebagian lagi di sana. Kemudian Dajjal berdiri tengah-tengah tubuhnya dan berkata, ayuhan nas, inna ajma' gismaini min jasadi, thumma ahya, maziltum tartabuni alian rabbukum. Hei manusia, apakah kalian ragu jika aku hidupkan kembali pemuda ini? Apa kalian ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Maka pemuda ini dihidupkan lagi. Kemudian ditanya lagi sama Rasulullah, sama Dajjal ini, kamu masih ragu aku Tuhan kamu? Maka pemuda ini mengatakan, la bal a'taqid li'annaka Dajjal kama qala Rasulullah. Bahkan aku makin yakin kamu teh Dajjal. Maka pemuda ini pun dibunuh, dan tidak ada lagi pemuda yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Hari ini pemuda ini sudah ada, usianya 13 tahun. Betulkah demikian? Nanti malam kita bahas di mana Pak? Ya ini promosi. Malam ini nanti kita bahas. Benarkah sudah ada pemuda yang akan dibunuh Dajjal di Madinah? Iya. Dialah pemuda yang lahir tahun 2004 di Gajah City. Dialah bayi yang keempat yang bisa berbicara dalam buayan setelah Nabi Isa alaihissalam, setelah pemuda dalam bayi dalam cerita Ashabul Ukhdud, dan bayi dalam cerita Pendeta Junaid. Insya Allah nanti kita bahas di malam hari, nanti akan disampaikan oleh panitia. Bagaimana Makumullah. Dan ternyata hari ini kita berada di episode terakhir dalam perjuangan antara hak dan batil. Dari semua nabi dan rasul yang berharap hidup di zaman kita, cuma satu nabi yang Allah kabulkan hidup di zaman kita. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang beliau pun tidak lama lagi nampaknya akan turun. Beliau akan turun di Aleppo, di Suriah. Perkiraan saya tahun 2024, antara 2024 sampai 2025. Berarti di zaman kita nampaknya. Maka siap-siap. Maka saya menganjurkan kepada para pemuda yang belum menikah, cepatlah ke menikah. Kalau nanti Dajjal sudah turun, Nabi Isa sudah turun, repot, gak bisa kita walimah. Ya nikahlah dari sekarang. Baik, Alhamdulillah. Kita bicara Indonesia kali ini. Lalu di mana posisi Indonesia pada saat kebangkitan Islam terjadi? Ya, Alhamdulillah, itu yang akan kita bicarakan ya. Namun sebelumnya, baik kita mulai saja, ya Alhamdulillah. Ini adalah sebuah gambaran dari apa yang dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Para malaikat seolah-olah mereka ragu akan hadirnya makhluk yang bernama manusia yang Allah perintahkan menjadi khalifah di muka bumi. Sehingga ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, apa jawaban malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Apakah Kau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah, dan mereka akan menumpahkan darah sesamanya? Apa jawaban dari Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, malaikatku. Nah, Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, syabab pemuda yang menjadi ahli tafsirnya para sahabat, beliau menafsirkan ayat ini. Para bola bisa melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, juz pertama, tafsir surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, di sana Allah berfirman, Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asu min ibni Adam al-anbiya wa rusul alladzina sa'anzaltu ilaihim sa'unzila ilaihim ayati wal wahyi. Ya, liyuballighun risalati ibadi fid dunya. Kalian malaikatku tidak tahu bahwa aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul yang akan aku berikan wahyu untuk membimbing hamba-hambaku di dunia agar mereka melaju hidup di dalam siratal mustaqim. Wa innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asu min ibni Adam as-siddiqin. Kalian para malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para siddiqin, yaitu orang-orang yang akan membenarkan wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku pun tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu para syuhada alladzina sayujahiduna fisabili hatta akhir hayatihim, sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para solihin, yaitu orang-orang yang ma'luna solihat yutabbiquna imanahum bi'amalis salih, yaitu orang-orang yang kehidupannya sehari semalam sesuai dengan wahyu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dan sunnah-sunnah mereka. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para ulama yang akan mewarisi alladzina yurasuna risalatal anbiya, orang-orang yang akan mewarisi risalah para nabi dan rasul di saat kenabianku berakhir sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan mukminin, yaitu orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupannya berdasarkan keyakinan kepadaku. Dan kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan muslimin, orang-orang yang berserah diri totalitas semua urusan hidupnya kepada Allah. Dan aku akan melahirkan generasi terbaik di akhir zaman, sekelompok kaum yang kecil, qalilan minal akhirin, segolongan kecil dari generasi akhir zaman yang akan memperjuangkan risalahku sampai aku memberikan kemenangan, an-nusrah ilaihim. Dan mereka akan kuat Al-Mahdi yang akan aku utus dari keturunan kekasihku Muhammad, dan akan aku turunkan Isa bin Maryam untuk menguatkan jihad mereka. Inilah peradaban yang para malaikat tidak tahu. Inilah rencana Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Hari ini kita berada di episode yang terakhir, Bapak Ibu. Kalau episode terakhir berarti babak final. Betul? Ini suara saya jelas? Jelas. Kalau babak final, para pemainnya cadangan apa pemain inti? Pemain inti ya? Pemain inti. Ini jelas suara saya? Jelas. Kalau babak final berarti pemain inti kan? Maka generasi yang terbaik adalah generasi yang memperjuangkan jihad fisabilillah di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Kita bukan nabi dan rasul, bahkan kita tidak pantas disandingkan dengan para sahabat, tetapi ternyata Allah memilih kita untuk memperjuangkan risalah para nabi dan rasul. Ketika kenabian terhenti sampai Nabi Muhammad SAW, maka perjuangan itu tumpah kepada pundak kita. Allahu Akbar. Dan ini artinya reputasi nama baik para nabi dan rasul diperjuangkan di pundak kita. Perjuangan kita ini perjuangan yang paling bergengsi. Yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Orang-orang barat, Zionis, Illuminati, kalau mengangkat komitmen mereka kepada iblis dan dajjal, mengangkat tangannya seperti ini. Jadi siapapun yang mengangkat tangan seperti ini, itu menunjukkan dia komitmen kepada iblis dan dajjal, pengikut iblis dan dajjal. Kira-kira jika ada orang Islam mengangkat tangan seperti ini, batal tidak keislamannya? Hati-hati.
Adik-adik terutama ini, foto kelas, cis. Bahaya tuh, harus syahadat lagi tuh. Insyaallah nanti malam kita bahas ya para muslimin. Baik, warahmatullah. Nah, ketika Allah menakdirkan seperti ini sistem khilafah yang Allah ciptakan, yang Allah hendaki, kira-kira iblis mau nggak gabung di sini? Tidak mau. Di hadapan Allah aja nggak mau sujud, maka dia menciptakan jalan hidup tersendiri, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan sabili togut, yang ujung-ujungnya sudah tak pasti neraka. Ternyata banyak manusia yang tertarik untuk bergabung dengan Azazil, iblis ini. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, di zaman Nabi Musa ada Firaun dan Haman, di zaman Nabi Isa ada Yudas Iskariot atau Samiri, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad dilahirkan ada Abraha, di zaman Rasulullah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, di zaman kita ada Abu Janda. Ya, dan ini aliansi mereka. Ya, wafilah. Dari sinilah kenapa ada pertarungan antara hak dan batil. Al-asiratu banakal batil. Kita mewarisi perjuangan hak dan batil yang dulu berdarah-darah diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. Hari ini ada di pundak kita, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Inilah yang membuat para nabi dan rasul ingin hidup di zaman kita. Saking besarnya pahala jihad di abad ini. Karena abad ini adalah abad kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Sebelum kiamat terjadi, Allah akan menunjukkan bahwa Islam adalah menang. Liyuzhirahu ala dini kullih. Hari inilah saatnya, zaman kita ini. Allahu Akbar. Jangankan berjihad fisabilillah, jangankan jihad fisabilillah, Ihya'u sunnah saja pahalanya 100 pahala mati syahid. Mereka demikian. Nanti kita bahas di ujung kalau waktu kita cukup ya. Terus insyaallah. Baik, Bapak menikmati Allah. Kita langsung saja ini, kita lewatin ya. Karena waktu ini, Bapak sekalian, bangsa kita, bangsa Indonesia, hari ini sedang dipertaruhkan oleh dunia. Bangsa kita sedang diperebutkan oleh bangsa-bangsa, termasuk Iran, Cina, Amerika, Israel, bahkan Australia. Mereka sangat ingin mendapatkan Indonesia. Kenapa demikian? Indonesia negara yang kaya raya luar biasa. Inilah kenapa Belanda dan Jepang ingin menjajah kita, karena kekayaan Indonesia luar biasa. Ya. Tidak ada negara sekaya kita, sekaya Indonesia, Bapak Ibu. Indonesia punya 7 kekayaan alam sekaligus yang tidak dimiliki negara lain. Ya. Kaya mana Indonesia dengan Brunei Darussalam, Bapak Ibu sekalian? Kaya mana Indonesia dengan Brunei? Kaya Brunei apa kaya kita? Kaya kita. Ya, dibandingkan dengan Kalimantan saja Brunei tidak ada artinya. Apalagi dengan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pertama, Indonesia punya tambang emas terbesar di dunia. Di Mimika, Papua, di Tembagapura, Papua. Kita punya tambang emas terbesar yang kali ini dikelola oleh perusahaan Amerika Serikat, dieksploitasi oleh Amerika, bukan oleh bangsa kita. Maka emasnya ngalir ke Amerika. Hanya sedikit sekali yang ngalir ke Indonesia, itu pun dinikmati oleh para pejabat, tidak sampai ke rakyat Indonesia, apalagi ke warga Papua. Tercatat di tahun 2007 saja pertambangan emas Freeport ini menghasilkan emas senilai 6.255 miliar dolar. Bukan juta, miliar. Kalau dirupiahkan berapa? Coba hitung. Kalau miliar dirupiahkan, hitung, dikurskan ke rupiah, berarti 6.255 miliar dolar dikali 13.000. Berapa? Setahun ini Pak penghasilan emas kita ini. Ya, dan ini beroperasi di tahun 1967. Andaikan saja, ini ada satu lembaga yang melakukan penelitian dan riset.
menghitung kekayaan emas kita. Andaikan sejak beroperasi tahun 1967 sampai hari ini dikumpulkan semua emas yang dimiliki oleh Indonesia di Papua saja, ditambah dengan uranium yang ada di bawahnya yang kononnya 100 kali lebih mahal daripada emas, maka per kakak dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan 2,7 ton emas bersih. Bu, punya berapa kilogram emas di rumah, Bu? Ibu-ibu, ada berapa kilogram emas di rumah, Bu? Saya punya 125 kilogram emas di rumah, Bu. Ada Mas Ali, ada Mas Raihan, ada Mas Yono. Bayangkan ibu, faqat bihadzal dhahab hadzal balad sayakunu aghlal balad fil alam. Hanya dengan emas saja kita bisa negara terkaya. Faktanya, sejahterakah kita? Tidak. Lalu siapa yang menikmati emas ini, Bapak Ibu sekalian? Ada apa dengan bangsa kita, Bapak Ibu? Ini sekilas tentang Freeport, tentang Tembagapura, tambang emas, aset luar biasa Indonesia. Bayangkan, per bulan penghasilannya triliunan rupiah. Per bulan triliunan rupiah. Harusnya kita kaya, Bapak Ibu, dan harusnya sejahtera. Kemana larinya nih kekayaan alam bangsa kita? Nah, ini emas ya. Saya merevisi data ini. Kalau menurut saya bukan per orang tapi per kakak. 2,7 ton per kakak, Bapak Ibu. Gimana, Bu? Mau diapakan tuh 2,7 ton emas, Pak? Mau beli apa? Mau beli Pulau Jawa? Mau beli negara, Pak? Boleh, silakan negara tuh di Afrika. 2,7 ton emas per kakak. Hanya dengan emas kita bisa lebih sejahtera kok dari Brunei Darussalam. Lalu apa penyebabnya? Kepemimpinan bangsa ini. Kepemimpinan bangsa ini yang tidak pernah aspiratif terhadap rakyatnya. Betul? Allahu Akbar. Saatnya kita bangkit. Saatnya rakyat umat Islam kembali memakmurkan bangsa ini dengan tauhid. Betul? Allahu Akbar. Baik, semangat mulai muncul. Supaya nggak ngantuk. Ini emasnya, Bapak Ibu. Ini larinya kemana? Ya ke Amerika. MOU-nya dengan siapa? Dengan pejabat, bukan dengan rakyat. Betul? Tidak dengan rakyat, dengan pejabat. Maka yang dapat untung ya yang tebal sakunya pejabat, bukan sakunya rakyat. Inilah gagalnya kita memilih pemimpin seperti ini. Jadi penjajahan masih terjadi karena hakikat penjajahan, kekayaan kita diperas. Bahkan penjajahan abadi ini bukan hanya keringat yang kita dikuras mereka, bukan hanya darah kita yang mereka sedot, tapi akidah kita juga dikuras habis. Ada Syiah lah dipelihara mereka, ada Ahmadiyah, ada Qos, ada Bahaiyah, bahkan Jil juga dipelihara. Tujuannya apa? Untuk menguras akidah kita, Bapak Ibu. Saatnya kita bangkit kalau kita ingin sejahtera, selamat dunia akhirat. Bapak Ibu, kalau masuk ke ruang penyimpanan utamanya itu emas, ruangannya lebih besar dari masjid ini, emas semua tuh. Allahu Akbar. Ustaz,
Ini saya kasih Ustadz 2. Kalau mau tambah lagi silakan. Kalau Ustadz bisa bawa ini keluar pintu itu tanpa alarm ini bunyi, bawa ke rumah Ustadz. Baik Pak, saya coba Pak. Saya bungkus, saya masukkan. Tit, tit, tit. Oh nggak boleh, masuk kembalikan lagi. Itu milik kita kok. Kenapa? Karena kepemimpinan. Salah kita, kenapa kita malah memilih pemimpin yang tidak cinta kepada rakyatnya. Betul. Rasulullah berkata, Inna Allah idza yuhibbu qauman atahumullahu amiran adilan yaqadu ammatahu aw ra'iyatah ila sabilillah wa ridwanillah fayuhibbuhum wa yuhibbunah. Sesungguhnya Allah jika ridha kepada satu bangsa, ridha kepada satu kaum, cukup Allah beri mereka satu pemimpin yang adil. Dia mencintai rakyatnya, maka rakyat mencintainya. Dia membahagiakan rakyat sebelum dirinya, dan dia membawa rakyatnya kepada kesejahteraan dan kedamaian. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saya tanya, kaya mana Indonesia dengan Brunei? Kaya Indonesia. Sekarang saya balik, sejahtera mana, makmur mana Brunei dengan Indonesia? Loh, kan kaya kita. Bapak Ibu, ini garis kecukupan dan ini garis kemiskinan. Ini garis apa? Kecukupan. Ini garis kemiskinan. 2 dekade terakhir di bawah kepemimpinan Hasanan Bolkiah, Brunei Darussalam tercatat negara 100% rakyatnya mustahik zakat. Tidak ada amil zakat, muzaki, keceletot. Semua rakyatnya muzaki 100%, gak ada mustahik zakat. Jadi tanda-tanda kiamat, semua rakyatnya muzaki, tidak ada mustahik zakat sudah terjadi di Brunei. 100% rakyatnya di atas garis kecukupan. Lah Indonesia, ini garis kecukupan, garis kemiskinan, 62% di bawah garis kemiskinan. Kaya negaranya, miskin rakyatnya. Apa penyebabnya? Kepemimpinan. Jadi jangan salah pilih pemimpin ya. Saya doakan mudah-mudahan Jawa Tengah ini, terutama Solo, Sragen, dipimpin oleh orang yang cinta rakyat dan rakyat mencintainya. Betul? Amin. Saya doakan mudah-mudahan. Sekarang ya, cinta ngaji juga, cinta Quran dan Sunnah, patuh dan tunduk pada Allah, insya Allah. Ya, seperti Ustaz. Seperti Ustaz ini, insya Allah. Amin. Baik, masih ada waktu. Aduh, kita baru awal ya Ustaz. Maaf musilah Ustaz ya. Mustamir ayatan. Insya Allah. Kita baru bicara kekayaan kita. Baik. Berikutnya, Indonesia ini adalah negara di mana 2 pegunungan Merapi dunia itu bertemu di Indonesia. Ada pegunungan Merapi, ada pegunungan Kaukasus, 40% bertemu di Indonesia. Maka 40% gas alam itu ada di Indonesia. 40% cadangan gas alam kita punya Bapak Ibu. Faktanya LPG murah apa mahal? Mestinya gratis tuh dinikmati sama rakyat. Bapak Ibu, baik, kita berdebat. Yang ketiga, Indonesia negara kedua pemilik tambang batu bara. Nomor 1 Meksiko. Kita menjadi negara terbesar pengekspor batu bara ke seluruh dunia. Ya. Kemudian yang keempat, Indonesia punya tanah yang subur luar biasa. Tanpa dipupuk pun tanaman kita tumbuh, betul, karena kita subur. Ada tamu-tamu Timur Tengah kita undang seminar di Bandung. Mulai turun dari puncak sampai ke Cianjur, gak pernah berhenti bilang Allahu Akbar Subhanallah. Hadhihi jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Di negara mereka Timur Tengah, lirik ke sini padang pasir, lirik ke sini tandus. Di Indonesia sawah, sungai, pohon kelapa, gunung indah luar biasa. Ini surga dunia ini. Suburnya tanah kita Bapak Ibu. Tapi kenapa kok banyak longsor di mana-mana? Ingat, azab itu ada 3 motifnya. Ada peringatan, ada ujian hidup, ada peringatan, ada azab. Ya, kita perlu banyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya pemimpin yang tidak adil. Nah, kata Rasulullah, jika Allah benci pada satu kaum, wa inna Allah idza yaghdibu qauman
Jika Allah benci pada satu kaum, satu bangsa, atahumullahu amiran fajiran, cukup Allah berikan pemimpin yang fajir, yang suka menipu rakyatnya, banyak janji tapi nggak ada bukti. Sudah terjadi belum? Ini tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Segera bertobat. Bagaimana tobat kita? Yang nggak pernah nyoblos wajib nih nyoblos tahun ini. Yuk, kalau tidak diambil oleh kita, habis nih kita. Ya, PKI sudah ada, Syiah sudah ada. Ya, non-pri asing-asing sudah ada. Ingat Rasulullah pernah bersabda, la ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman. Kiamat tidak akan datang kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Ni'aluhumus sya'ar, sendal mereka terbuat dari bulu. A'yunuhum sigor, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Fal'unub, hidung mereka unik, pesek. Wujuhum kal majanil mutrakoh, wajah mereka bulat seperti tameng. Bangsa mana? Sekarang Cina, mereka datang ke tanah air kita. Sudah siap, Bapak Ibu? Yang kelima, kita pun negara terluas lautnya di dunia. Indonesia terkenal dengan the largest uncivil law in the world, karena Indonesia negara kepulauan, sehingga Indonesia punya kekayaan laut dan laut terluas. Tapi lucunya Bapak Ibu, ini Jepang nih, ini pinternya Jepang. Jepang itu negara kecil yang gak pernah sepi dari tsunami dan gempa, karena berada pada ring of fire, patahan dan lipatan lempeng bumi, lempeng permukaan bumi. Nah, maka mereka mengambil kekayaan dari negara lain. Mereka berlayar dari negaranya hanya membawa perahu, beberapa armada perahu yang tidak bawa uang, mungkin hanya untuk bekal aja jika nanti mesinnya mogok. Mereka bawa kapal laut yang bermesinkan ikan. Pembuat itu pabrik terapung namanya, pabrik sardens, Jepang. Ikannya dari mana? Dari kita. Masuk perairan Indonesia, itu diambil ikan, diolah. Mulai dari diambil, diolah, dicuci, dipotong, dimasak, dikemas, sampai ke Tanjung Priuk dalam bentuk dus, sudah dikaleng, dijual ke Indonesia. Yang mereka terima apa? Uang kita mereka ambil, ikan-ikan dari kita, uang-uang kita yang mereka ambil. Pulang mereka bawa uang. Padahal lautnya punya siapa? Lautnya punya kita kok. Ikannya punya siapa? Punya kita. Dah, panas nanti kita. Yang keenam, Indonesia punya hutan tropis terbesar. Sumbangsi oksigen terbesar dari dunia itu dari Indonesia. Sehingga Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia. Dan terakhir, kita punya destinasi wisata yang luar biasa bagusnya. Dari mulai Sabang sampai Merauke, nyaris Indonesia sebuah pulaunya itu punya destinasi wisata. Maka tidak sedikit turis wisatawan asing, mereka tertarik untuk datang ke Indonesia. Faktanya, kita miskin di negara sendiri. Kenapa? Kita tidak pandai bersyukur. Karena yang namanya syukur adalah isti'amadu ni'matun minallah ala ma yardallahu an. Menggunakan semua karunia Allah di jalan yang Allah ridhoi. Bapak Ibu, intinya adalah kepemimpinan. Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Hidup kita akan sejahtera. Kalau selama ini banyak bencana, berarti kita kurang pandai bersyukur. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, seumur hidup kita, Cung yang pernah mendengar Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Telah terjadi gempa di Brunei Darussalam dengan kekuatan 6, skala Richter. Pernah kita dengar seumur hidup? Belum pernah ya. Seumur hidup belum pernah. Banjir terjadi di Brunei, pernah kita dengar? Kalau bangsa kita, apa bedanya? Kepemimpinan itu satu. Yang kedua, ulamanya hidup dimuliakan, dihormati oleh penguasa. Rasulullah SAW menyebutkan sinfani idza solihatan najahatal ummah wa idza fasadatan
fasadatil ummah. Ada dua golongan yang mereka, jika dua golongan ini baik, maka baiklah bangsa itu. Jika dua golongan ini buruk, buruklah bangsa itu. Siapa? Umara dan ulama, pemimpin dan ulamanya. Malu saya ketika Hasanan Bolkiah menyaksikan ulama kita dihianati, ulama kita dicaci maki, ulama kita dipukuli oleh orang gila. Hasan al-Bolkiah bilang, wahai ulama-ulama Indonesia, jika kalian tidak dihormati oleh pemimpin kalian, kami siap menghormati kalian. Akan kami buatkan istana buat kalian. Hasan al-Bolkiah itu. Allah, malu saya. Jadi salah kita, kenapa salah pilih pemimpin? Mau salah lagi pilih pemimpin? Jangan. Kita dukung ya pemimpin yang soleh. Betul? Siap? Kita dukung pemimpin yang cinta Quran Sunnah. Betul? Allahu Akbar. Bapak Ibu dan mati Allah, waktu kita baik. Sekarang saya langsung saja pada akhir materi. Bapak Ibu, ada hal yang membuat saya gembira. Tadinya saya bersedih menjadi rakyat Indonesia karena melihat perilaku penguasa kita. Ya, bayangkan, pilih presiden kerjanya cuma janji doang, pilih menteri kerjanya jalan-jalan, memilih wakil rakyat, ya mereka berterima kasih sama rakyat Indonesia. Kami wakil rakyat berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih kami sebagai wakil rakyat. Sehingga ketika rakyat ingin hidup nyaman dan kaya raya, sudah kami wakili. Ketika rakyat ingin makan nyaman dan enak, sudah kami wakili. Ketika rakyat ingin jalan-jalan ke luar negeri, kami wakili. Ketika rakyat ingin mobil mewah, kami wakili. Benar-benar wakil rakyat mereka. Ayo, salah kita sendiri, kenapa pilih mereka? Bapak Ibu dan mati Allah. Tapi pada akhirnya saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Kenapa demikian? Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya, walau tidak langsung berkaitan dengan Indonesia. Yuk kita baca hadisnya. Ya. Anna Thauban hadasahu, bahwasanya Thauban sahabat Rasulullah SAW menceritakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Thauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, zawaliyal arda, melipat bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat Allah bikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Rasulullah melihat kekayaan bumi ini luar biasa, dan Allah memberikan ini kepada Rasulullah Muhammad, ini untukmu Muhammad. Allahu Akbar. Wa atani al-kanzain, dan aku diberikan dua pusaka, al-ahmar wal abyadha, pusaka merah dan pusaka putih. Merinding saya Bapak Ibu, Rasul menyebutkan merah putih. Allahu Akbar. Saya baca syarah Syekh An-Nawawi dari Sahih Muslim. Syarah Syekh An-Nawawi, merah ini artinya petroleum, minyak. Menurut analisa beliau, atau juga menyebutkan emas. Umat Nabi Muhammad akan kaya dengan emas dan petroleum, minyak, api, simbolnya merah kan. Putih itu perak. Jadi merah dan putih, menurut salah satu ulama salaf mengatakan ini kekayaan alam. Saya rasa bukan dunia yang akan Rasulullah banggakan dari kita, betul? Tetapi kebangkitan Quran dan Sunnah akan bangkit dari titik yang bernama merah putih. Mana itu? Amin. Baik, Bapak Ibu dan mati Allah, saya bertanya kepada Ketua Rabithah Ulama Palestina. Saya pernah ditugaskan mendampingi beliau ketika seminar internasional di kota Bandung. 12 negara hadir di Indonesia. Panitia mengundang saya untuk mendampingi Ketua MUI Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Selama di Bandung sampai pulang ke Jakarta, kita transit di Kota Baru Parahyangan Padalarang. Saya menyertai beliau. Setelah itu saya pulang, beliau ke Jakarta dan kembali ke Palestina. 2016
saya ketemu kembali saat selesai sholat subuh di Masjidil Aqsa. Saya keluar dari pintu Al-Quds, Al-Aqsa, Masjid Kibli. Beliau keluar juga. Begitu saya ngambil sendal, beliau ngambil sepatu. Berampok. Syekh, ketemu lagi. Insyaallah. Kok kamu ada di sini? Saya lagi bawa jamaah umroh nih, Syekh. Umroh pas Aqsa. Oh, alhamdulillah. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Saya bilang saya tinggal di Yerusalem Timur. Beliau mengatakan, ya akhi fillah, la taqul Yerusalem. In taqul Yerusalem fata'takid anna hadzal makan aw hanal qaryah hadhil qaryah lil Israel. Jika Anda mengatakan Yerusalem berarti Anda mengakui ini milik Israel. Katakan Al-Quds, kata beliau. Oh iya, Al-Quds deh. Saya pernah menanyakan hadis merah putih kepada beliau. Apa kata beliau? La nataqid himmatana litahriril Al-Quds Filistin ala yadil Arabiyyin wala ala Garbiyyin wala biittihadihim. Lakinnana na'taqid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin, kepada Arab. Mereka sudah dapat giliran dulu di masa Rasulullah dan para sahabat. Wala ala Garbiyyin, tidak pula kepada Barat dan PBB mereka. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian. Hei Indonesia. Allahu Akbar. Kata beliau, Pak. Saya nggak bohong, Bapak. Nangis saya, Bapak Ibu. Syukran saya. Makasih banyak. Tolong doakan kami mewujudkan itu. Ini hutang kita, Bapak Ibu. Ingat, di saat negara kita merdeka, yang pertama kali mengucapkan selamat atas kemerdekaan kita. Begitu selesai Pak Soekarno-Hatta membacakan teks naskah proklamasi atas nama rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta yang pertama mengucapkan selamat itu Palestina. Kiai Haji Agus Salim saat itu sedang berada di Timur Tengah, di Mesir. Beliau sedang konferensi negara-negara Islam. Di samping beliau mufti Palestina, di samping kiri beliau adalah mufti Raisul Am Hasan Hudaybi, Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Ini saya dari Mesir, dari Al-Husain, Ahmad Al-Husaini, Muslim di Al-Sunnah, yang mengucapkan ke Indonesia, selamat atas kemerdekaan kalian. Semoga kemerdekaan kalian kekal abadi dan berkah dari Allah. Kita punya hutang budi kepada Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, ini Dr. Yusuf Aswaidah. 2017 kemarin saya bertemu dengan beliau di Masjidil Aqsa ini. Beliau ini imam Masjidil Haram, dan beliau sempat menerima kita untuk audiensi di pesantren yang ada di Masjidil Aqsa. Nah, beliau mengatakan banyak hal. Selesai pertemuan ini, jemaah pulang ke hotel. Saya bertahan. Syekh, ladayya su'alun lakum. Ada satu pertanyaan untuk Anda, Syekh. Boleh saya bertanya? Lo sama? Iya, silakan. Saya bertanya beliau tentang hadis merah putih. Apa jawaban beliau? Hunaka katsirun ma'an. Hunaka ma'ani li hadzal hadis. Ada banyak arti bagi hadis ini. Ihda min hunna, salah satu dari arti merah itu tadullu ala biladikum Indonesia, menunjukkan kalian Indonesia. 5 ulama besar dunia mengatakan merah putih itu Indonesia. Bapak sekalian, ini tanggung jawab kita untuk membuktikan kalau Indonesia siap untuk memimpin kebangkitan Islam dunia. Siap? Allahu Akbar. Tugas para pemuda ini. Gak mungkin kita mengandalkan bapak-bapak kita kan? Maka tugas kita para pemuda, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Inilah harapan Palestina kepada kita, Bapak Ibu. Saya menangis menyaksikan ini terjadi di tanah Palestina.
Kita tidak pernah meminta kepada mereka untuk merayakan proklamasi di saat hari-hari kemerdekaan kita milad kembali. Ini inisiatif mereka sendiri. Di saat 17 Agustus datang, mereka Agustusan, Pak. Mereka upacara. Dan mereka mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Palestina, Pak. Inilah cinta mereka kepada kita. Karena mereka yakin cuma kita yang akan membebaskan mereka dari kejahatan kezaliman Zionis Yahudi. Karena mereka yakin hanya kita dipilih Allah untuk memimpin dunia. Ini yang dikatakan oleh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina di Yogyakarta, di Jogokarian. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agama mereka, ayuhal Indonesia, antum lama yahtarakumullah liyakum aman fi qiyamil Islam di akhir zaman. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Baik, Bu. Ini bukan isapan jempol. Ini pasti terjadi. Maka kita harus mewujudkan ini. Siap mewujudkan ini, Bapak Ibu? Tanggung jawab kita kan? Ya, saatnya kita bangkit. Kita mulai hari ini. Tahun ini tahun tersulit bagi kita. Ketika kita menang dalam pemilu pilkada, pilgub atau pilpres, barisan sakit hati pasti ngamuk tuh. Pemilu belum dilakukan, mereka sudah bunuh ulama kita. Mereka sudah nodai ulama-ulama kita. Apalagi kalau pemilu sudah jelas kita yang menang, maka barisan sakit ini akan marah. Betul? Ini tantangan buat kita. Begitu pula jika mereka menang, habis kita, Bapak Ibu. Berarti ini adalah perjuangan tersulit bagi kita untuk membangun negeri ini dengan tauhid. Tapi jangan takut, Allah bersama kita. Bapak Ibu lihat, maka kita sakit hati. Kita sakit hati ketika Donald Trump mengatakan kalau Yerusalem adalah ibu kota Israel. Betul? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tapi waktunya ini gimana, Ustaz? Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini ada sesuatu yang membuat kita sakit hati ketika Donald Trump mengatakan kalau Yerusalem itu ibu kota Israel. Tapi Allah tidak diam, Bapak Ibu. Apa maksud Donald Trump mengatakan ini? Ada maksud penting. Kenapa Bapak sekalian? Hari ini kita ada dalam genggaman besar Zionis Yahudi dunia. Mereka berambisi untuk mendirikan the New World Order, tatanan dunia baru, di mana mereka akan menggantikan Masjidil Aqsa, kiblat kaum muslimin pertama di seluruh dunia, di mana Rasulullah menghadap sholat ke Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Akan mereka ambil alih dan akan mereka ganti dengan sinagog Yahudi, Bapak Ibu. Dengan sinagog Yahudi. Dan jika itu terjadi, malulah kita kepada Allah. Kita tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama. Ya, lebih baik kita syahid daripada itu terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mesti dilangsung.
Zionis Yahudi puncaknya adalah dengan berdiri dengan megah dan kokoh sinagogi Yahudi di atas puing-puing jantung Yerusalem, puing-puing kehancuran Masjidil Aqsa. Karena tidak ada artinya dunia tanpa Palestina. There is not mean for the world without Jerusalem, and there is not mean for Jerusalem without synagogue. Tidak ada artinya dunia tanpa Palestina, dan tidak ada artinya Palestina tanpa Yerusalem, dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Masjidil Aqsa dihancurkan. Maka mereka berencana untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka ganti dengan sinagogi Yahudi. Jika ini terjadi, malu kita sama Allah. Dajjal Tuhan mereka belum datang karena sinagognya belum jadi, maka gimana? Hancurkan tuh Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana kita menghancurkan Masjidil Aqsa? Yerusalem belum sah menjadi ibu kota kita, kata orang Israel. Maka dia pinjam mulutnya Donald Trump. Maka ketika Donald Trump mengatakan Yerusalem ibu kota Israel, maka leluasalah Israel untuk menghancurkan masjid kita, Bapak Ibu. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, Allah pernah berkata kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, ayuhas Sulaiman, is'alni thalathatan allati a'taha Allahu lak. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku 3 hal, aku akan mengabulkannya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nah, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah 3 hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, ya Rabbi, atini mulukan, beri aku kerajaan alladzi lam yunzalhu qabli wa ba'di. Berikan aku kekuasaan kerajaan yang belum pernah diberikan pada siapapun sebelum dan sesudahku. Maka Allah kabulkan. Allah tundukkan bukan hanya manusia, jin, semua makhluk binatang, angin bahkan dan air Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta agar Allah membimbingnya menjadi raja yang adil sehingga keputusannya sama dengan keriduan Allah. Allah kabulkan. Yang ketiga, ya Rabbi, la tada ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha ba'di walau yusalli fi rak'atain illa tahutta anhu dhunubak masjid hadha. Ya Allah, jangan kau tinggalkan seorang pun yang datang ke masjidku ini, menziarahi masjidku ini, lalu sholat walaupun cuma 2 rakaat di masjidku, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosa mereka sebelum mereka keluar dari masjidku mengangkat kaki yang terakhir. Inilah keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tushaddu rihal ila sadatsatil masajid. Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Bapak sekalian, ini pesan saudara-saudara kita. Hai Muslim Indonesia, jangan berhenti kalian mengunjungi masjidku ini. Jika kalian berhenti mengunjungi masjidku ini, maka tidak ada celah bagi kalian untuk memasuki masjid kami selamanya. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika Donald Trump mengatakan Yerusalem ibu kota Israel, Allah marah sama Amerika. Nih, Allah kirim api membakar Amerika. Sepercik api Allah kirimkan ke Amerika. Ketika Amerika mengatakan Masjidil Haram, Yerusalem ibu kota Israel, Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan. Lupakah kita? Ketika Abraha ingin menghancurkan Masjidil Haram dan Ka'bah, di tahun Rasulullah dilahirkan, apa? Takut tuh penduduk Mekah. Maka mereka berkata kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, ya Abdul Muthalib, ya, halakun lana, hancur kita Abdul Muthalib. Inna Abraha wa junudah sanulikuna sayuhadzibuna. Wahai Abdul Muthalib, hancur kita. Abraha dan pasukan gajahnya akan menghancurkan kita. 70.000 tuh pasukan datang ke Mekah, dan 7.000 pasukan gajah akan menghancurkan Masjidil Haram. Apa jawaban Abdul Muthalib? Yang ingin mereka hancurkan bukan rumah kita, tapi rumah Allah, Baitullah. Artinya mereka berurusan dengan Allah. Yuk biarkan, masuk aja kalian ke rumah kalian masing-masing. Lihat apa yang akan Allah lakukan. Apa yang terjadi?
Allah kirim skuadron ababil kan, Allah bunuh hancur mereka. Ayah, Allahu Akbar. Nah, Israel macam-macam dengan Masjidil Aqsa. Amerika pun macam-macam, dikirim api itu. Kan api yang menghancurkan mereka, batu yang berapi kan, terbakar mereka Bapak Ibu sekalian. Begitu pula Israel ketika melarang azan dikumandangkan di Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Gak boleh pakai speaker tuh adzan. Maka Allah marah sama mereka. Sehari setelah Israel melarang azan dikumandangkan di Masjidil Aqsa menggunakan speaker, keluar Allah kirimkan api membakar hampir 60% wilayah Israel. Tahun 2016 di bulan November. Dia lupa kalau Allah pernah berfirman untuk memerintahkan pada Rasulullah SAW agar menjelaskan bahwa kumandang azan itu syiar Allah yang pertama. Maka Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di muka bumi tidak terdengar suara azan. Belakangan sedang dirumuskan peraturan di mana azan di semua masjid nggak boleh pakai speaker keluar oleh Kementerian Agama. Pernah dengar? Siap-siap kiamat datang. Bapak sekalian, baik ya wakilah. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak sekalian? Yang harus kita lakukan satu Bapak Ibu, kembalilah pada Quran dan Sunnah, amalkan secara kafah. Jaga hukum Allah dalam diri kita, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazuka, kata Rasulullah. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Amalkan hukum Allah, amalkan syariat Allah, maka Allah akan menjadi solusi bagi masalah hidupmu. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan bahwa kita alaikum bil jamaah wa yakum wal furqah. Wajib kalian berjamaah bersama dan hindari perpecahan. Kita berpecah belah Bapak Ibu, habis kita. Pak, saya 5 menit lagi boleh Ustaz? 5 menit lagi aja Ustaz. Boleh 5 menit lagi? Boleh Bapak Ibu? Makasih Bapak Ibu. Ini hanya simulasi saja Bapak Ibu sekalian. Ini kisah tentang sebuah bangsa yang mayoritas umat Islam, di mana bangsa ini terdiri dari jumlah penduduk yang mayoritas itu umat Islam. 78% rakyatnya umat Islam. Hanya 22% saja rakyatnya yang non muslim. Yang 22% ini pun heterogen. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik. Yang kelima ada Syiah, ada Ahmadiyah dan sebagainya. Ada aliran kepercayaan. Saya nggak bisa Indonesia ya, cuma kebetulan mirip Indonesia. Maka bangsa ini kemudian menghadapi pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Sehingga kedua golongan ini maju ke pesta demokrasi alias pemilu. Sayangnya ketika pemilu itu digelar, umat terpecah menjadi 4 kelompok. Dan orang-orang non-muslim mereka bersatu, tidak berpecah belah. Ya, mereka bersatu. Maka ketika pemilu akan digelar, si non-muslim ini sibuk melakukan manuver politik. Dengan iming-iming uang,
Yang nyoblos partai dan calon kami akan kami kasih 500.000. Ini terjadi di ibu kota. Akibatnya apa? Hujan angin menimpa mereka, rumah mereka hancur, motor cicilan mereka hancur pada baru ngambil tuh. TV mereka kebakar, hancur rumah mereka. Bisa diperbaiki dengan 3,5 juta? Tidak, gara-gara salah milih pemimpin ini Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Yang ini tertipu, terbujuk dengan uang. Maka ketika yang lain maju ke pemilu, mereka sudah menang dari segi jumlah. Karena berkoalisi. Partai pertama cuma sekian suaranya. Partai kedua cuma sekian suaranya, 19,5%. Begitu pula partai ketiga cuma menang 19,5%. Partai keempat karena berkoalisi dengan non-muslim, berapa jumlah mereka? Maka yang menang pemilu siapa? Mereka kan? Jadi siapa yang bisa di negara ini? Di negara tersebut? Maka terjadilah negara yang mayoritas muslim dipimpin oleh presiden yang non-muslim. Apa jadinya? Inilah yang terjadi di negara Tunisia. Terjadi di negara di mana? Di Irak. Ya, di mana lagi, Pak? Spanyol. Spanyol habis tuh umat Islam. Di Iran juga. Nah, nasib kita akan seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita salah memilih pemimpin. Baik, Bapak Ibu sekalian, aduh sayang sekali, saya ingin bacakan hadis sebetulnya ya. Penutup, oke, penutup terakhir nih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, nanti kita di padang mahsyar akan digiring 50.000 tahun tanpa alas kaki, telanjang bulat, berjalan karena mataharinya 1 mil saja di atas. Kemudian semua nabi dan rasul akan punya telaga nanti di padang mahsyar. Inna likulli nabi haudun fil mahsyari. Sesungguhnya nanti di padang mahsyar nabi punya telaga. Alladzi yusamma bi asmaihim, yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Nuh alaihissalam, ada telaga Adam alaihissalam, ada telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ana faratukum alal haudi. Aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, kata Rasulullah, kalian akan sampai ke telagaku. Wa man waradahu, dan siapa yang sampai di telagaku, syariba minhu, maka mereka akan pasti meminum telagaku. Wa man syariba minhu walau zam'atan minal ma', dan barang siapa yang meminum air telaga itu teguk, lam yazma' badan hatta yadula, selamanya sampai masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, kabar gembira dari Rasulullah. Namun ada satu amalan yang akan membuat kita kehilangan kesempatan menikmati telaga mahsyar itu. Padahal jaminannya siapa yang sampai dan berhasil minum dijamin masuk surga. Ada satu amalan, kalau kita melakukannya, kita kehilangan kesempatan menikmati itu. Jangankan itu, kita diusir sama Rasulullah di padang mahsyar karena tidak diakui umat Nabi Muhammad. Apa itu? Salah menyikapi dan salah memilih pemimpin, serta salah menyikapi kebijakan mereka. Nah, Rasulullah menyatakan, innahu satakunu ba'di umara. Sesungguhnya sepeninggalku wafat nanti akan banyak pemimpin-pemimpin muncul di tengah-tengah kalian. Wa man sadaqahum bikadzibihim, barang siapa membenarkan kebenaran mereka. Barang siapa membenarkan kedustaan mereka. Mereka berkata dusta, berkata fiktif, berkata bohong, mereka bilang hoax, kita benarkan. Wa anahum ala zulmihim, menolak kebijakan zalim mereka. Apa kata Rasulullah? Falaisa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan diusir sama Rasulullah. Tadinya dicambut sama Rasulullah. Kemari, kalian haus. Ayo, sebentar lagi kalian menikmati telagaku. Ayo nak, sembunyi. Tiba-tiba setelah dekat antara mereka dengan Rasulullah, Allah hijab antara mereka dengan Rasulullah. Menjerit tuh Rasulullah, ya Rabbi, lima hajabta baina wa bainahum ya Rasulullah. Ya Rabbi, ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hum min ummati, mereka umatku. Arifun wa ya'rifunani, aku kenal mereka, mereka pun kenal aku. Apa kata malaikat?
Ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal Anda. Satu, mereka megang sunnah Anda bukan dengan sunnah Anda, tapi dengan sunnah yang buat sendiri. Mereka baca Pancasila ketika sa'i, mereka nyanyi ya lal watan kepada sa'i. Maaf keceletot Bapak Ibu. Mereka memilih pemimpin yang bukan dari kalangan kaum mukminin. Yuwalluna min dunihim. Apa kata Rasulullah? Sukan pada dalam ini. Pergi, jauhkan mereka dariku. Diusir sama Rasulullah. Nauzubillahi min. Nah, Bapak sekalian, inilah yang saya sampaikan. Ya mohon maaf. Maka dari itu Bapak sekalian, pertama kita punya hutang ya. Kita punya hutang kepada Palestina khususnya dan umumnya pada umat Islam untuk membuktikan kalau kitalah yang harus akan memimpin kebangkitan Islam di dunia, membuka pintu gerbang bagi kemunculan Imam Mahdi. Betul? Siap mewujudkannya? Janji ya? Janji pulang dari masjid ini saya tagih itu. Ayo. Yang kedua, para sekalian, jangan salah pilih pemimpin. Salah memilih pemimpin resikonya besar. Maka pilih pemimpin yang takwa, yang patut taat kepada Rasul, cinta pada sunnah Rasul dan taat dan cinta kepada kita ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya doakan mudah-mudahan untuk Sragen ini, untuk Solo dan Jawa Tengah umumnya bisa memiliki gubernur yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada rakyatnya, yang siap memimpin rakyatnya menegakkan Quran dan Sunnah agar bersama-sama nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.